Saya Valentino Gabriel Situru. Nama saya Natalia Musuh. Nama saya Ardes. Saya James. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kondisi bisnis suatu usaha. Biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang sudah siap untuk dijual. Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar, biaya produksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Hasil produksi pada usaha tempe dipengaruhi oleh pengadaan bahan baku, tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik. Pengadaan bahan baku adalah variabel yang memeran peran penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dengan adanya bahan baku yang tersedia memudahkan perusahaan untuk menjalankan operasinya. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana kondisi bisnis dari usaha tempe. Yang kedua, mengidentifikasi biaya produksi pada usaha tempe. Yang ketiga, bagaimana proses produksi pada usaha tempe. Yang keempat, bagaimana aliran biaya perhitungan harga pokok produksi pada usaha tempe. Dan yang terakhir, menghitung harga pokok produksi pada usaha tempe. Sekarang kita masuk di bab 2, analisis dan pembahasan kondisi bisnis pada usaha tempe. Pertama, sejarah singkat usaha tempe. Usaha tempe yang berlokasi di Tongkonan Nada, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, merupakan usaha yang memproduksi dan menjual tempe yang dikemas dalam kemasan plastik. Usaha tempe, perusahaan ini telah terdaftar sebagai salah satu industri rumah tangga. Dalam menjalankan usahanya, usaha tempe bekerjasama dengan petani kedelai dari luar untuk mendapatkan bahan baku yaitu kedelai. Untuk proses produksinya, tempe menggunakan alat produksi seperti mesin pres, mesin penyaring, dan rak susun, dan lain-lain. Yang kedua, struktur organisasi. Dalam sebuah organisasi diperlukan adanya struktur organisasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan suatu usaha. Struktur organisasi pada usaha tempe sangat diperlukan untuk mempermudah koordinasi antara atasan dan bawahan. Dengan adanya struktur organisasi akan menunjukkan hubungan tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antara pemimpin dan bawahan. Melalui struktur organisasi, setiap karyawan akan dengan mudah diketahui tugasnya masing-masing. Adapun struktur organisasi pada usaha tempe adalah sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan, kemudian bagian produksi, yang ketiga bagian pengemasan, dan yang terakhir bagian pemasaran dan penjualan. Yang poin yang ketiga, perkembangan usaha tempe. Awalnya usaha tempe yang memproduksi tempe kemasan hanya memproduksi dalam jumlah kecil. Seiring berjalannya waktu, kini usaha tempe meningkatkan volume produksi dalam skala sedang yang penjualannya berada dalam lingkup Kabupaten Tanah Toraja. Dalam memudahkan perhitungan analisis pendapatan, sebaiknya usaha tempe mencatat biaya dan biaya variabel yang dikeluarkan, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan penjualan dengan cara memasarkannya melalui media sosial. Bagian B, identifikasi biaya produksi pada usaha tempe. Untuk menghitung biaya produksi usaha tempe menggunakan metode harga pokok proses yang mengelompokkan biaya diantaranya biaya bahan baku yang dipakai untuk harga pokok dalam produksi pembelian kedelai, biaya tenaga kerja yang terlihat secara langsung dalam proses pembuatan tempe, dan biaya overhead pabrik yang tidak dibebankan secara langsung pada hasil produksi tempe. Bagian C, proses produksi pada usaha tempe. Dalam proses produksi usaha tempe, memproduksi secara terus-menerus dan jenis produk yang sama. Proses produksi pada usaha tempe: pengambilan bahan baku, kemudian seleksi kedelai, pencucian kedelai, perebusan kedelai, kemudian pengupasan, pengemasan, inokulasi dengan ragi, kemudian pembungkusan serta fermentasi. Bagian D,
Aliran biaya perhitungan harga pokok produksi pada usaha tempe. Aliran biaya terhadap konsep harga pokok produksi pada usaha tempe pada tahun 2021 dimulai dari pencatatan harga pokok, bahan baku yang dibeli, pencatatan biaya tenaga kerja, dan pencatatan biaya overhead pabrik. Berikut disajikan data-data biaya yang terjadi selama 2021 pada usaha tempe. Pertama, kebutuhan bahan baku usaha tempe tahun 2001. Jenis bahan kedelai, jumlah 24.000 kg, harga satuan 12.000, totalnya 288 juta. Yang kedua, ragi, jumlah 24 kg, harga satuan 70.000, total harga 1.680. Yang ketiga, plastik 1.200 pak, harga satuan 5.000, totalnya 6 juta. Jumlah kebutuhan bahan baku usaha tempe tahun 2021 adalah 295.680.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja usaha tempe pada tahun 2021. Yang pertama, gaji pimpinan, gaji per bulan 2.500.000, total gaji per tahun 32.500.000. Kedua, bagian mesin dan produksi, gaji per bulan 1.600.000, total gaji per tahun 19.200.000. Yang ketiga, bagian pengemasan dan penjualan 1.700.000, total gaji per tahun 20.400.000. Total biaya tenaga kerja usaha tempe pada tahun 2021 adalah 72.100.000. Biaya overhead pabrik usaha tempe tahun 2021. Yang pertama, biaya penyusutan peralatan, totalnya 7.491.000. Kedua, biaya listrik dan air 2.736.000. Ketiga, biaya bahan penolong 16.585.000. Biaya pajak 635.000. Biaya bahan bakar 1.950.000. Biaya transportasi 15.500.000. Dan total biaya overhead pabrik usaha tempe pada tahun 2021 adalah 44.882.000. Bagian E, perhitungan harga pokok produksi pada usaha tempe. Biaya produksi pada usaha tempe pada tahun 2021. Pertama, biaya bahan baku 295.680.000. Biaya tenaga kerja 72.100.000. Biaya overhead pabrik yang pertama, biaya penyusunan peralatan 7.491.000. Biaya listrik dan air 2.306.000. Ketiga, biaya bahan penolong 16.585.000. Biaya pajak 635.000. Biaya bahan bakar 1.950.000. Biaya transportasi 15.500.000. Total biaya produksi usaha tempe pada tahun 2021 adalah 412.677.000. Harga pokok produksi pada usaha tempe tahun 2021. Bahan baku, persediaan awal barang dalam proses 65 juta. Pembelian bahan baku 295.680. Bahan baku yang tersedia 360.680.000. Persediaan barang akhir dalam proses 120.040.000. Bahan yang dipakai 72.100.000. Biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik yang pertama, penyusutan peralatan 2.736.000. Biaya listrik dan air 16.585.000. Biaya bahan penolong 635.000. Biaya pajak 1.950.000. Biaya bahan bakar 15.500.000. Dan total biaya produksinya adalah 230.400.000. Rumus menghitung harga pokok produksi adalah sebagai berikut. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi ditambah persediaan awal barang dalam proses dikurang persediaan akhir barang dalam proses. Total biaya produksi adalah 230.400.000 ditambah persediaan awal barang dalam proses 65 juta dikurang persediaan akhir barang dalam proses 26.540. Hasilnya adalah 277.761.000. Jadi harga pokok produksi pada usaha tempe pada tahun 2021 adalah sebesar 277.761.000.
Untuk menghitung harga pokok produksi pada usaha tempe menggunakan metode harga pokok proses di mana pencatatannya dilakukan secara bersamaan. Untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokan dan pembebanan biaya usaha tempe, sebaiknya perlu berhati-hati dalam melakukan pengelompokan dan pembebanan biaya. Agar informasi harga pokok produksi dapat tersaji dengan jelas dan benar dan memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan untuk mendukung keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Bab 3. Penutup. Bagian A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada usaha tempe, mengenai analisis kondisi bisnis sesuai dengan konsep akuntansi biaya, yaitu usaha tempe yang memproduksi dan menjual tempe kemasan menggunakan metode pencatatan harga pokok proses yang pencatatannya dilakukan secara bersamaan di akhir periode. Dalam mencatat harga pokok produksi pada usaha tempe, mencatat biaya mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pada tahun 2021, harga pokok produksi pada usaha tempe sebesar 277.761.000. Saran, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penulis mencoba memberikan saran untuk diperhatikan bagi pihak pabrik tempe adalah agar pengelolaan sistem pencatatan biaya produksi ditingkatkan lagi secara efektif dan efisien agar bisa meminimalisir kesalahan dalam pencatatan dan memudahkan mengambil keputusan serta kebijakan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata